Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatun nurun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun karim. Baiklah, yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Berkat rahmat dan juga ridhonya serta hidayahnya, kita diberikan kenikmatan dalam menjalani kehidupan ini dengan luar biasa, terutama nikmat dalam iman, ihsan dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, hingga kepada kita semua, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, di sini saya Ria Ratna Ridhoi akan menyampaikan kultum yang bertemakan sholat. Sholatmu adalah cerminan dirimu. Nah, pastinya kita semua sudah tidak asing bukan dengan kalimat sholat adalah tiang agama, di mana ungkapan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sering kita ucapkan atau kita dengar. Kita perlu ketahui bahwa dengan sholat kita dapat menghindari sesuatu perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi tahukah kalian bahwa sholat juga ternyata mencerminkan kehidupan kita? Bagaimana baik buruknya kehidupan kita? Percaya atau tidak, hidup ini adalah cerminan dari sholat yang kita kerjakan selama ini. Siapapun orang yang mengerjakan sholat dengan baik dan tidak lalai, maka akan baik pula kehidupannya, akan tenang dan tentram. Namun barang siapa orang yang mengerjakan sholatnya jelek dan lalai, maka akan susah atau sulit pula kehidupannya. Saya mendapatkan pesan bahwasanya mengenai sholat sebagai cerminan hidup. Barang siapa yang terbiasa menunda sholat, maka dia harus siap tertunda dalam segala urusan kehidupannya ataupun keinginannya. Seperti apa? Menikah, pekerjaan, keturunan, kesehatan, kemapanan maupun kehidupan dan petunjuk hidup lainnya. Teman-teman yang berbahagia, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa apa yang berharga dari agamamu, jika sholatmu saja tidak berharga bagimu. Padahal pertanyaan pertama yang akan dikatakan kepada kita semua pada hari kiamat nanti adalah tentang sholat. Dari sini kita seharusnya sudah bisa untuk muhasabah diri, mengukur diri, sudahkah kita sholatnya benar, tidak lalai, sudah baikkah sholat kita, benarkah sholat kita, sudah pantaskah kita menginginkan hidup yang bahagia di dunia. Namun, sudahkah kita menginginkan surga Allah yang penuh nikmat, sedangkan sholat kita saja masih berantakan? Pantaskah kita berpikir seperti itu? Begitu banyak orang yang menginginkan hidupnya bahagia,
Begitu banyak pula orang yang mengeluh kepada Allah karena hidup mereka sangat sulit. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Bersabarlah kamu dengan sabar dan sholat. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu nurun." Sholat itu bagikan cahaya, bagikan cahaya. Sholat bukan api. Sholat tidak akan membuat kita susah ataupun sulit. Sholat tidak akan membuat kita hidup dengan sulit, namun dengan sholatlah hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, hidup kita akan sejahtera. Teman-teman sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mari lihat diri kita sendiri. Muhasabah ke diri kita sendiri. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah kita sholatnya tidak lalai? Nah, mari kita tanamkan kalimat dalam pikiran kita, dalam hati kita, dengan jika saya ingin sukses, ingin hidup berkah, ingin sejahtera, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka sholatlah. Tidak ada kerugian dalam melakukan sholat. Mari sempatkan 10 menit saja kita melakukan sholat. Untuk sholat tepat waktu, tanpa menunda-nunda dan tidak lalai. Karena apa? Perlahan-lahan dengan membiasakan sholat tepat waktu, tidak mengulur-ngulur waktu sholat, insya Allah hidup kita akan tenang dan akan diperbaiki oleh Allah. Allah akan mempermudah segala urusan kita jika kita sholatnya tepat waktu. Allah memberkahi hidup kita, meridhoi apa yang kita lakukan. Percayalah, sholat itu bukan hanya gerakan ataupun hanya doa-doa saja. Namun dalam sholat itu ada ribuan, ratusan, miliaran, bahkan penuh dengan makna. Salah satunya yaitu sholat adalah cerminan diri kita atau kehidupan kita. Nah, perlu kita ketahui, apa yang ingin dirubah dari kehidupan kita itu perlu diawali dengan sholat. Sholat merupakan hal yang paling awal perlu kita perbaiki. Ingin memperbaiki hidup, sholat kita perbaiki. Mulai dari sholat, bacaannya bagaimana, gerakannya bagaimana, khusyuknya bagaimana, agar kita tidak lalai. Nah, teman-teman sekalian, jangan sampai kita berpikiran bahwa percuma saja sholat namun akhlaknya masih buruk. Kita tidak perlu berpikiran seperti itu, karena sholatnya kita itu pasti akan memberikan hal baik kepada kita sendiri. Jadi kita akan merubah kebiasaan kita atau perbuatan kita yang awalnya buruk, akan sedikit demi sedikit menepis. Kita tidak akan berbuat buruk lagi. Pernahkah kalian mendengar bahwa ada percuma sholat tapi masih korupsi? Seperti itu pasti tidak asing dalam telinga kita ya. Jadi kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita itu harus tetap mengerjakan sholat, walaupun terkadang kita itu tanpa sadar ataupun sadar melakukan maksiat. Sholat itu tetap saja paling utama dan juga tidak bisa diundur-undur ataupun diulur-ulur waktunya sampai kita tidak sholat. Seperti itu malah membahayakan diri sendiri di kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin surganya Allah? Siapa yang ingin masuk neraka? Tidak ada kan? Kita semua pastinya ingin masuk surganya Allah. Maka dirikanlah sholat dengan baik dan juga tidak lalai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa minayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.